Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bogor dari daerah pemilihan 3 menggelar kegiatan reses masa sidang 2 tahun 2025-2026 yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor pada Rabu tanggal 11 Februari 2026. Kegiatan reses menjadi momentum penting bagi para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat dari bawah. Kegiatan reses kali ini diikuti oleh 8 anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 3. Camat Cigombong beserta jajaran para kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Cigombong, IPSM Kecamatan Cigombong KNPI MUI, serta para tamu undangan. Camat Cigombong R.E. Irwan Somantri menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan reses di wilayahnya. Kegiatan reses dapat dijadikan sebuah forum yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dari mulai infrastruktur, pelayanan kesehatan pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan reses, kami berharap sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan DPRD semakin kuat, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, anggota Dewan Dapil 3 menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota Dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan, guna mendengar dan memperjuangkan aspirasi warga agar dapat masuk dalam program prioritas pemerintah daerah. Kehadiran para anggota Dewan di tengah masyarakat bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab politik, tetapi juga wujud komitmen dalam memastikan pembangunan daerah berjalan merata dan tepat sasaran. Berbagai usulan pun disampaikan oleh para kepala desa dan tokoh masyarakat, di antaranya terkait peningkatan kualitas jalan lingkungan, penguatan sarana kesehatan, dukungan bagi sektor pertanian, serta pengembangan fasilitas pendidikan. Seluruh aspirasi tersebut akan dihimpun dan dibahas lebih lanjut dalam agenda DPRD guna mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor, khususnya wilayah Dapil 3. Di tengah kegiatan reses berlangsung dengan penuh antusiasme dan dialog interaktif, mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun daerah yang lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tempat yang sama, salah satu warga Cigombong, Sabarudin, mengucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan dan pemerintahan kecamatan sudah menyediakan forum seperti ini sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota Dewan. Dari Bogor Selatan, reporter Palapa TV Navin Niskal dan Sabarudin mengabarkan. Jadi gini, oke, siap. Dari awal memang gini, saya punya rasa yang sama terkait Cigombong. Saya kemarin, tapi ada bangnya juga kan. Saya kemarin ke Megamendung, terus di Cijeruk. Kalau dari PAD Bu, ternyata kita 52 miliar. Ya, betul ya. 52 miliar. Cijeruk itu 22 miliar. Setengahnya. Kita masih bagus. Hari ini memberikan kesempatan saya untuk berbicara di sini dalam agenda reses. Ada beberapa hal yang mungkin hari ini perkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Abdul Terawan sebagai Ketua KNPI Kecamatan Cigombong. Hari ini ketika saya melihat bahwa saya berbicara di hadapan reses, maka saya representasikan daripada kepentingan pemuda, kepentingan kepemudaan. Maka yang tadi dibicarakan oleh Pak Dewan juga Pak Camat, gitu kan? Ini mungkin sebagai tugas saya sebagai pemuda untuk mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya berbicara soal infrastruktur, tapi juga ada pembangunan sumber daya manusia. Maka hari ini ketika saya melihat dari beberapa paparan program, saya belum melihat bagaimana hari ini Pak Camat dan juga Pak Dewan itu menanggulangi tentang permasalahan sumber daya manusia. Hari ini kepemudaan juga banyak sekali permasalahannya. Kita bisa melihat permasalahan daripada pembangunan manusia dilihat daripada indeks pembangunan manusia. Nanti turunannya dari indeks pembangunan manusia, maka kita akan melihat daripada indeks pembangunan pemuda. Kami akan konsen di sana. Indeks pembangunan pemuda itu lagi daripada 5 instrumen. Yang pertama, pendidikan. Berapa orang hari ini siswa ataupun pemuda yang tidak bisa bersekolah lagi? Bagaimana hari ini jalan keluarnya ketika pemuda hari ini ingin berkuliah tapi tidak ada anggarannya? Bagaimana hari ini juga Pak Dewan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, memberikan akses kepada mereka berupa beasiswa. Hafal gitu, paling juga sampai masuk ke beberapa media telah berkali sehingga kami jaga, tapi alhamdulillah kemarin masuk dan mudah-mudahan biar sama gitu caranya gitu, minimal 1-2 orang yang usulan dari teman-teman Pak Desa masuk gitu. Tapi mudah-mudahan juga selain dari pintu pokir juga masuk dari PKPP, edukasinya juga
ada masing-masing desa 7 gitu. Mudah-mudahan semua dilakukan ya. Ini juga kadang-kadang gampang digoreng Pak. Jadi seolah-olah pemerintah tidak peduli, padahal mungkin ini tinggal nunggu giliran gitu ya, tinggal nunggu giliran. Kami di medsos itu juga lumayan. Dulu bukan hanya Cigombong yang punya Dewan 3 itu, Cisarua juga Dewan 3. Dewan 3. Jadi reses yang katanya masuk kita sekarang di situ ya, yang diburi dan 3 ya. Jadi gini, oke siap. Dari awal memang gini, saya punya rasa yang sama terkait Cigombong. Saya kemarin, tapi ada banganya juga kan. Saya kemarin ke Megamendung, terus di Cijeruk. Kalau dari PAD Bu, ternyata kita 52 miliar. Ya, betul ya. 52 miliar. Cijeruk itu 22 miliar. Setengahnya. Kita masih bagus lah. Tapi yang paling bagus Cisarua di angka 200.